sedikit pendahuluan sebelum masuk ke berita FKKP, yaitu alasan pengokulasian dua hayat. Jadi kenapa perlu ada pengokulasian dua hayat? Itu bukan karena kejatuhan manusia ya, saudara-saudari. Jadi keperluan pengokulasian dua hayat itu tidak berhubungan dengan kejatuhan manusia. Alasannya bukan karena manusia jatuh, maka perlu pengokulasian. Bukan. Tetapi ini memang sudah rencana kekal Allah sejak awal. Dari kekekalan yang lampau, ini adalah hasrat hati Allah. Ya, memang dalam pengokulasian itu ada pekerjaan penyingkiran unsur-unsur negatif akibat kejatuhan. Tetapi itu hanyalah pekerjaan tambahan, bukan rencana utama Allah. Pengokulasian itu bukan karena ada unsur negatif di dalam manusia. Ya, Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, itu sudah diperhadapkan kepada pohon itu untuk diokulasikan. Ya, memang akhirnya terjadi sesuatu kejatuhan, akibatnya ada pekerjaan tambahan di samping pekerjaan yang utama. Pekerjaan yang utama itu memang pengokulasian itu sendiri. Ya, tetapi ada sesuatu unsur negatif masuk ke dalam manusia sehingga melalui pengokulasian unsur negatif itu pasti otomatis tersingkir. Jadi pengokulasian tidak berhubungan dengan kejatuhan manusia, melainkan ini adalah rencana kekal Allah sejak sebermula, sejak kekekalan yang lampau. Nah, sekarang kita masuk ke dalam FKKP. Kemarin kita membahas ya bahwa di garis besar Romawi 3.a dikatakan okulasi hanya bisa efektif jika hayat yang diokulasikan itu sama atau sejenis atau serumpun. Kita sudah bicarakan ini kemarin. Bahwa manusia itu diciptakan menurut jenis Allah. Tetapi walaupun manusia itu adalah jenis Allah, manusia ciptaan itu belum identik dengan Allah. Manusia ciptaan sebelum jatuh itu belum memiliki realitas Allah. Walaupun serumpun, sejenis, tetapi ada perbedaan. Allah itu ilahi, manusia ciptaan itu insani. Ya. Dan saat itu belum jatuh manusia ya. Walaupun manusia belum jatuh, tetapi ya, manusia itu walaupun manusia itu belum jatuh, manusia itu belum identik dengan Allah. Sebab Allah itu ilahi dan manusia yang diciptakan menurut jenis Allah ini adalah insani. Inilah sebabnya sebelum pengokulasian itu terjadi, Allah
harus berinkarnasi sebagai tunas Daud. Ya, di Yeremia 23 ayat 5 itu. Tunas dari tunggul Daud. Daud itu seperti tunggul, yaitu ya pohon yang sudah tinggal nongol dikit batangnya di atas tanah itu ya. Udah terbabat habis. Tetapi muncul satu tunas yang segar. Ini adalah syarat kedua yang kita lihat di FKKP. Syarat pertamanya ya harus sejenis, serumpun. Tetapi walaupun sudah diciptakan sejenis dengan Allah, manusia belum identik. Allah itu ilahi, manusia itu insani. Sehingga Allah di dalam Kristus harus menjadi tunas Daud. Maksudnya adalah, secara singkat, Allah harus memiliki keinsanian. Di catatan kakinya, tunas Daud itu mengacu kepada keinsanian. Ya. Nah, walaupun demikian, Allah di dalam Kristus telah memiliki keinsanian. Kita sebagai ranting-ranting liar itu belum bisa diokulasikan. Allah di dalam Kristus memiliki keinsanian, itu harus melewati proses lanjutan, yaitu mati bangkit menjadi roh. Ya, ketika dia bangkit menjadi roh, roh yang telah memiliki keinsanian di samping keilahian, maka pohon zaitun yang penuh getah itu telah siap untuk menerima ranting-ranting dari pohon zaitun liar. Ya. Inilah hubungannya antara roh itu dengan pengokulasian. Kemudian ada satu perkara yang misterius juga dibicarakan di rawatan pagi hari ini, hari yang ketiga ya, yaitu ada dua pertanyaan. Kapan Yesus dikerat dan kapan kita dikerat? Yesus dan kita sama-sama harus dikerat. Karena pengokulasian itu harus melalui pengeratan kedua bagian, baik pohon zaitun yang penuh getah maupun ranting-ranting yang akan diokulasikan. Nah, kapan Yesus dikerat dan kapan kita dikerat? Nah, ini sesuatu yang sangat misterius. Tidak ada pemikiran ini di dalam manusia alamiah. Beda alam. Ini hanya dapat dipahami oleh roh. Sebab konsep ini adalah satu konsep di alam ilahi dan mistikal, alam yang misterius. Ya, di FKKP kita diberikan jawaban yang dari dua sudut pandang, ya. Dari sudut pandang kekekalan dan sudut pandang waktu. Jadi ini memang perkara hayat okulasi ini sesuatu yang berada di alam ilahi dan mistikal. Kembali ke pertanyaan tadi, kapan Yesus dikerat dan kapan kita dikerat? Ada dua sudut pandang di sini. Di rawatan pagi itu sudut pandang yang pertama, yaitu sudut pandang kekekalan. Bahwa
baik Kristus dan kita, pohon zaitun yang penuh getah itu dengan ranting-ranting dikerat dalam waktu bersamaan. Inilah gambaran dari okulasi. Karena memang demikian faktanya, ranting dan pohon harus sama-sama dikerat dalam waktu bersamaan. Sama-sama dikerat di atas salib. Ini sesuatu yang misterius. Kita perlu berdoa, Tuhan Yesus, mata alamiahku tidak dapat melihat ini. Pikiran alamiahku bingung mendengar perkataan ini. Tetapi tolong aku Tuhan melihat hal yang mustika ini. Hal surgawi. Kami perlu matamu untuk melihat. Kami perlu pikiranmu untuk memahami. Sehingga kami dapat memuji kebesaranmu, hikmatmu. Kita harus berdoa demikian, saudara-saudari. Jadi di rawatan pagi ini, itu sudut pandang kekekalan. Tidak ada unsur waktu di sana. Bahkan dikatakan, kita tidak terlebih dahulu diokulasikan. Jadi tidak lebih dahulu diokulasikan. Lalu kemudian bertumbuh. Tidak seperti itu. Sebaiknya kita telah diokulasikan. Di dalam dia, dalam rupa kematiannya, dan telah bertumbuh bersama. Dengan dia, ya, pada saat yang sama. Jadi, jangan berusaha keras memahami ini dengan kemampuan alamiah kita. Berdoa saja, ya, untuk Tuhan membawa kita melihat ini dalam alam ilahi dan mistikal ini dengan roh yang telah dilahirkan kembali. Manusia batiniah kita pasti bisa melihat ini. Nah, sudut pandang yang lain itu sudut pandang waktu. Itu ada di dalam pembacaan hari ini. Ya. Di Alenia yang terakhir, ya. Bahwa ketika dia disalibkan, dia sepenuhnya dipotong. Nah, sekarang pohon itu sudah terluka. Ya. Dan luka pemotongannya itu sedang menantikan orang-orang dosa yang bertobat. Ini lebih mudah dipahami karena ini dipandang dari sudut pandang waktu. Dari sudut pandang kekekalan. Semua sudah terjadi. Kita dikerat bersama dengan dia di atas salib dan kita telah bertumbuh. Tetapi dalam pembacaan hari ini lebih mudah dipahami, ya. Pohon zaitun itu sudah dilukai dan sedang menantikan orang-orang dosa bertobat. Ketika orang-orang dosa bertobat, maka saat itulah terjadi pengokulasian. Ketika kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih sebab Engkau mati bagiku. Mungkin ada yang berdoa seperti ini 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk pencurahan darah-Mu bagi aku. Terima kasih menyelamatkan aku. Dikatakan di FKKP, itulah waktu ketika kita diokulasikan ke dalam Dia. Jadi ini dua sudut pandang ini, ya, saudara-saudari.
Nah, selanjutnya saya ingin membagikan kenikmatan tambahan. Kenikmatan tambahan atas apa? Pengeratan ini. Tentang pohon zaitun yang penuh dengan getah itu. Dilukai. Ini tentang pohon zaitun itu. Dari beberapa kekayaan yang saya nikmati, saya jadi merasa bahwa pohon zaitun yang penuh getah itu hari ini tuh bukan Kristus sendiri, tetapi Kristus korporat, saudara-saudara. Ini ada satu beban tambahan dari saya. Dalam satu sidang perbauran saat itu, saya pernah mendengar berita. Waktu itu tahun 2016 saya mengikuti sidang perbauran ini. Ya, saya mencatat bahwa di sana diberitakan penderitaan Kristus yang kalau kita bicarakan hari ini tuh ya luka-luka Kristus itu bagi tubuhnya yang adalah gereja. Nah ini harus dilengkapi oleh para pengikutnya. Ya sekali lagi ini beban tambahan ya. Jadi saudara-saudari, pohon zaitun korporat itu dilukai. Dan di dalam Kolose 1 ayat 24 yang mendasari pernyataan tadi, dikatakan sekarang aku bersuka cita, kata Paulus, bahwa aku boleh melengkapi dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Luar biasa saudara-saudari. Kalau di teks LAI itu menggenapkan, tetapi teks aslinya itu melengkapi. Penderitaan Kristus tuh masih harus dilengkapi. Ya. Kolose 1 ayat 24 ini luar biasa ini ayat. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh melengkapi di dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Artinya penderitaan Kristus tuh masih harus dilengkapi. Masih kurang. Dan Paulus berkata, aku melengkapi penderitaan Kristus. Tetapi ini bukan penderitaan untuk pribadi, untuk pertumbuhan rohani individu, tetapi penderitaan untuk pembangunan tubuh. Ada dua aspek penderitaan Tuhan, yaitu penderitaan untuk penebusan. Menebus manusia dari dosa. Nah ini kita nggak berbagian, kita nggak perlu melengkapi, ini sudah lengkap. Tetapi penderitaan Kristus yang aspek kedua, itu penderitaannya yang masih harus dilengkapi oleh anggota-anggota tubuhnya. Ya. Ini ada kaitannya dengan pengokulasian, saudara-saudari. Karena saya berbeban agar ini bisa dipraktekkan, agar dari sudut pandang waktu setiap hari sampai Tuhan datang kembali, ranting-ranting dari tunas liar itu terus-menerus diselamatkan, diokulasikan, digabungkan. Dan itu membutuhkan anggota tubuh melengkapi penderitaan Kristus bagi pertumbuhan tubuh Kristus.
Ya, catat Kolose 1 ayat 24. Ketika Paulus mengalami luka-luka itu, maka ada banyak orang-orang pilihan, ranting-ranting pilihan yang diokulasikan kepada tubuh Kristus, kepada satu pohon anggur di alam semesta itu. Nah, ini beban tambahan saya, agar kita bisa melihat bahwa bukan hanya Kristus, bukan hanya luka Kristus individu yang membuat banyak terjadi pengokulasian, tetapi luka itu ada di sekujur tubuh pohon zaitun korporat itu. Karena itu, ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang pendisiplinan, peremukan. Nah, hari ini tentang luka-luka. Ya, untuk pengokulasian perlu dilukai. Di sisi lain, ranting-ranting liar dikerat, tetapi pohon zaitun yang penuh getah pun dilukai. Dan Paulus berkata, aku melengkapi penderitaan Kristus untuk pertumbuhan tubuh Kristus. Ini bukan penderitaan untuk penebusan, tetapi ini adalah penderitaan untuk pengokulasian. Semoga kita berbagian di dalam perkara ini. Ya. Bagi Kristus, penderitaannya, kematiannya itu datang lebih dulu, baru kemudian kebangkitannya. Ya. Perbedaannya dengan kita apa? Kalau bagi kita itu terbalik. Ya, kebangkitannya dulu yang datang. Kuasa kebangkitannya itu dulu yang datang kepada kita. Kemudian langkah kedua baru diikuti oleh partisipasi kita di dalam penderitaannya. Ya, jadi kalau bagi Kristus itu menderita dulu, baru dia bangkit. Kalau bagi kita, kuasa kebangkitannya itu datang dulu, baru kita berpartisipasi dalam kebangkitannya. Ya, dalam penderitaannya. Yaitu dilukai untuk pengokulasian. Kita adalah bagian, kita sudah menjadi bagian dari pohon zaitun yang korporat itu. Kita sudah lebih dulu dari sudut pandang waktu, kita sudah lebih dulu diokulasikan. Dan sekarang kita harus melengkapi penderitaan Kristus. Kita juga harus dilukai agar ranting-ranting, sasaran-sasaran Injil kita, rawatan-rawatan kita, mereka mengalami pertumbuhan melalui diokulasikan. Sama seperti kita telah diokulasikan. Ya, haleluya, saudara-saudari, saya sendiri sungguh kagum ya atas apa yang Tuhan terangi pagi ini bagi saya. Ya, semoga saudara-saudari bisa terkesan dengan perkara pengokulasian ini. Amin. Nah, saya sendiri pagi ini tidak terlalu banyak memakan waktu. Ya, saya harap banyak saudara-saudari bisa berbagi nikmat. Yang belum pernah berbagi nikmat, ayo bagi nikmat. Yang sudah sangat lama tidak berbagi nikmat, ayo bagi nikmat. Ya, yang sudah sering berbagi nikmat,
tambah lagi bagi nikmatnya. Nah, amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Bagaimana? Silahkan. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Amin. Silahkan. Amin. Saya bersyukur ya mendengar penjelasan ini ya. Sungguh kaya, sangat dalam dan limpah. Kalau dulu dalam pengertian saya, kalau kita sudah diokulasi, memang ada khotbah, ada inian ya, penjelasan bahwa kita diokulasikan itu udah cukup, udah senang ya, bahwa kita ranting yang liar dicangkokkan kepada pokok anggur yang ini ya, yang penuh getah gitu ya. Itu kayaknya udah cukup. Udah, aku udah termasuk di bagian ini. Tetapi melalui ini ya, ayat-ayat dan penjelasan ini sungguh bukan hanya sampai di situ, bahwa kita diokulasikan bukan untuk cuma berbagian ya di dalam Kristus, tetapi juga turut menggenapi ya penderitaan Kristus yang belum gitu ya. Itu bagian kita yang kita juga harus ikut serta di dalam pembangunan tubuh Kristus, pembangunan gerejanya. Tapi bersyukur gitu ya, bahwa Tuhan juga nggak biarin kita kerja melayani atau kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi ada kuasa kebangkitan yang terlebih dahulu disediakan untuk kita ya. Tuhan semua telah siapkan dulu ya, tinggal kesiapan kita, kerelaan kita ya untuk mau ya melakukan itu. Ada kuasa kebangkitan yang akan memampukan, melengkapi kita untuk melakukan melengkapi penderitaan Kristus ya. Kita sebagai anggota tubuh Kristus untuk bisa ya berbagi atau mengingat ya tubuh Kristus yang lain. Kayaknya saya dapatnya begini ya, betapa Tuhan itu bukan cuma menyuruh aku maunya begini, tetapi semuanya Dia sudah lengkapi terlebih dahulu. Tinggal kita mau merespon, menjalaninya, menerima semua berkat, baik kelimpahan ataupun penderitaan itu, ada kekuatan Kristus yang menyertai. Puji Tuhan untuk penjelasan yang sangat dalam ini ya, supaya kekristenan kita ada bukan cuma enak-enakan saja, tapi ada satu beban ya yang Tuhan taruh supaya rencana kekal Allah itu bisa tergenapi. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari silahkan saudara-saudari bisa berbagi nikmat tanpa terburu-buru. Silahkan, bisa menggunakan cukup banyak waktu. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana? Amin. Silakan open mic ya.
Jadi pohon zaitun yang penuh dengan getah itu adalah roh yang telah rampung. Kita mengerti sekarang ya. Puji Tuhan, dia sudah menjadi roh yang rampung, tersedia untuk semua ranting-ranting pilihan. Haleluya. Amin. Bagaimana saudara-saudari? Ada kesan apa? Amin. Ada poin-poin yang belum saya sampaikan juga boleh bagikan ya. Saya hanya menyampaikan beban yang saya rasakan. Silakan saudara-saudari melengkapi. Amin. Mana saudara-saudari, silahkan. Oh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebenarnya ini saudara saya mau bertanya, bolehkah? Boleh, silahkan. Boleh. Saudara Tiki, Amin. itu kalau dilukai itu maksudnya gimana Pak? Masalah yang nggak percaya kita dicangkokkan ke kita atau gimana? Jelasnya. Maksudnya dilukai, ikut dilukai. Amin. Ya. Jadi pertama-tama kan okulasi itu harus mengerat keduanya, baik ranting liar yang akan diokulasikan maupun pohon yang baik itu yang akan menerima si ranting itu, kan harus dilukai dua-duanya. Ranting liar harus dipotong, terluka. Batang pohon dari pohon yang baik itu pun juga harus dikerat, harus dikelupas dulu. Kulitnya menembus ke dagingnya, dikelupas dulu untuk penancapan ranting liar. Kan jadi dua-duanya dilukai kan. Nah pertama-tama memang Kristus individu dilukai. Lalu masuklah cabang-cabang ranting-ranting pilihan murid-murid Tuhan yang pertama. Berawal dari 12 murid sampai 120 murid, lalu 3.000, lalu 5.000, itu semua di Kisah Para Rasul ya. Ditancapkan. Ya, karena Kristus sudah dilukai, batangnya sudah dikerat. Demikian juga ranting-ranting dipotong dari pohon asalnya terluka. Nah kemudian terjadilah pohon zaitun yang baik itu. Tetapi sudah bukan lagi Kristus individu. Ya, ranting-ranting liar sudah tertancap di sana, terus menyerap Kristus, Sang Roh yang rampung, terus mengalir ke ranting-ranting yang sudah diokulasikan. Dan terus-menerus terjadi demikian. Tahun demi tahun, abad demi abad. Terus ranting-ranting bertambah, dan itu kan bukan diokulasikan ke batang, tetapi ke sesama ranting yang diokulasi.
ranting yang lebih sehat, lebih banyak buahnya, pasti akan menerima banyak pengokulasian. Ranting-ranting liar berikutnya. Ya, jadi coba buka di Google ya. Bagaimana proses pengokulasian itu, atau di YouTube bisa lebih jelas. Keduanya, baik pohon yang baik maupun si ranting, harus mengalami luka. Nah, demikian kurang lebih ya. Puji Tuhan. Amin. Silahkan. Ya, tolong Amin. saudara luruskan pemahaman saya kalau ada yang tidak benar ya. Amin. Jadi menurut persekutuan saudara tadi, pekerjaan penebusan itu adalah tambahan ya dari pekerjaan Allah atas keselamatan kita, atas penyaluran Allah kepada kita. Oh Tuhan Yesus, ekonomi Allah, rencana Allah sejak bermula memang ingin mengokulisikan dirinya sendiri kepada kita, ya, sehingga Dia setelah penciptaan menaruh pohon hayat itu di depan manusia supaya manusia makan. Ya, menurut pemahaman saya, ketika manusia makan pohon hayat itu, manusia langsung diokulisikan dengan Allah, sehingga manusia yang diciptakan menurut jenis Allah itu bisa diidentikan. Karena tanpa memakan Allah, bersatu dengan Allah, diokulisikan dengan Allah, walaupun manusia itu dibuat dengan jenis Allah, tetapi tidak identik dengan Allah. Karena isi manusia itu masih insani saja. Ya, Allah menginginkan pengokulasian itu supaya ada hayat ilahi masuk ke dalam hayat insani. Ada satu perbauran hayat ilahi dan hayat insani. Itulah makna pengokulasian. Tetapi karena kejatuhan manusia, manusia tidak memakan pohon hayat, alih-alih memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, sehingga pengokulasian sementara itu gagal ya. Sepertinya ekonomi rencana Allah gagal. Tapi puji Tuhan ya, Allah tidak putus asa dengan kegagalan manusia. Bukan Allah yang gagal, tetapi manusia yang gagal. Karena manusia melanggar perintah Allah. Melalui inkarnasi, Allah kembali memulihkan manusia ya, supaya dia bisa kembali mendapatkan pengokulasian Allah untuk penyaluran diri Allah sendiri ke dalam manusia. Untuk itu Allah memerlukan satu pekerjaan tambahan, yaitu penebusan manusia atas kejatuhan di dalam dosa, yaitu melalui kematiannya di atas kayu salib. Di atas kayu salib Allah dilukai ya, karena dia menanggung hukuman dosa manusia, kesalahan manusia atas pelanggaran firman Allah. Ya, di atas kayu salib Tuhan Yesus sebagai Allah itu sendiri yang berinkarnasi di dalam daging menggenapkan tuntutan keadilan benaran manusia, karena upah dosa adalah maut ya. Manusia yang seharusnya dihukum di atas kayu salib, tetapi Allah sendiri di dalam daging sudah menghukum daging itu sendiri. Puji Tuhan, inilah pelukaan Allah. Allah dilukai di atas kayu salib supaya hayatnya tersalur kepada manusia. Ketika lambung Tuhan Yesus ditombak, mengeluarkan darah dan air ya. Ya, ini melambangkan satu pekerjaan penebusan, satu penyaluran hayat Allah itu sendiri kepada setiap manusia, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya kita sudah diokulasikan. Itulah kita dilukai ya. Kita menerima itu sebenarnya kita dilukai karena apa? Kita meninggalkan diri kita sendiri ya. Tidak mudah untuk meninggalkan diri kita sendiri ya, dan percaya kepada Tuhan. Ini adalah kasih karunia dari Allah ya atas kita orang-orang yang diselamatkan. Oh Tuhan Yesus, dan ketika diokulasikan dengan Allah melalui kita percaya, Allah terus-menerus menyalurkan kita sehingga menyalurkan dirinya sendiri hayatnya ke dalam kita, sehingga kita yang dibuat sejenis dengan Allah ini bisa diidentikan ya di dalam hayat, di dalam sifat, di dalam ekspresi Allah itu sendiri. Puji Tuhan, itu pemahaman saya, saudara. Puji Tuhan. Amin, saudari. Puji Tuhan.
Ya. Jadi kita ini harus mengalami 2 kali dilukai. Pertama ketika kita percaya dan bertobat. Kedua, Kolose 1:2-4 tadi, kita harus melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang, yaitu dilukai untuk kedua kalinya, tetapi bukan untuk bertobat dan percaya, melainkan untuk pengokulasian ranting-ranting liar lainnya ke dalam tubuh pohon zaitun yang korporat itu. Amin. Ya, ini beban tambahan ya, memang tidak disampaikan di FKKP. Mari silakan yang lain bagaimana? Open mic ya, sementara saya memanfaatkan waktu, silakan open mic. Ya, jadi penebusan itu berkaitan dengan darah, sedangkan pengokulasian itu berkaitan dengan hayat. Yang tadi saudari bilang dari lambung Tuhan ada air dan darah. Sebelum ada kejatuhan, ya, atau kejatuhan itu bukan rencana utama, rencana tambahan. Rencana utamanya tuh hayat, pohon hayat. Di dalam pohon hayat itu nggak ada darah, yang ada hanya hayat. Darah terjadi setelah kejatuhan, yaitu penyembelihan hewan yang kulitnya dipakaikan kepada manusia. Di sanalah baru ada darah, tetapi rencana awal kan pohon hayat, nggak ada darah di sana. Ya, kitab Kejadian ini benih-benih yang mencakup seluruh Alkitab. Ya, jadi kita harus punya pemahaman ini, karena kebanyakan orang Kristen kalau ditanya apa tujuan Allah, tujuan Allah tuh katanya menyelamatkan manusia. Kalau tujuan Allah menyelamatkan manusia, berarti seolah-olah Allah ciptakan manusia, lalu dijatuhin, lalu diselamatkan. Kan itu kayak nggak masuk akal. Jadi bukan. Penebusan, penyelamatan, tahap awal itu semua hanyalah rencana sisipan atau rencana tambahan. Sejak semula hanya ada pohon hayat, tidak ada darah. Darah ada baru di Kejadian pasal 3 setelah kejatuhan manusia, ya. Tapi Kejadian pasal 1 dan 2 tidak ada darah. Ya. Mara, silakan saudara-saudari. Mau tanya, bisa Pak? Ya, silakan saudari. Amin. Kalau dulu ya di dalam sebelum saya ngerti, sebelum ada di pemulihan, kan mereka juga di dalam denominasi mereka juga melayani ya, tapi bukan dengan dasar itu ya, dasar yang 1 Kolose ayat 24 itu ya, untuk menggenapi melengkapi penderitaan Kristus ya untuk tubuhnya. Jadi mereka memang melayani. Apakah itu terhitung atau suatu pekerjaan pelayanan? Apa bagaimana ya Pak ya? Cuma tanya itu aja. Kalau sekarang kalau kita udah ngerti kan, ngerti gitu ya, tahu bahwa kita diokulasikan, ada tugasnya yang kita emban gitu ya, ada satu tujuan akhir untuk pembangunan tubuh Kristus, ekonomi Allah. Kalau dulu kan cuma buat denominasi atau buat sendiri gitu ya. Apakah jadi saya juga merasa aduh sia-sia banget gitu ya, apa
apa yang kita udah lakukan gitu ya, tidak terhitung. Gitu aja pertanyaan saya. Ya, jadi kan saya tidak mengenal saudara-saudari di denominasi yang saudari maksudkan. Saya tidak mengenal mereka secara pribadi ya. Iya. Jadi saya tidak bisa menghakimi. Iya. Tetapi kita buat jadi sederhana aja. Iya. Pegang rumusnya supaya kita sendiri bisa mengenal dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saudari barusan, yaitu rumusnya hanya satu, yaitu satu-satunya ministry yang pernah kita bicarakan. Satu-satunya ministry itu sebetulnya menyalurkan hayat. Iya. Fokus seluruh Alkitab adalah hayat. Nah, kalau saya ketika saya masih di denominasi, ya dengan belas kasihan Tuhan memang saya ini orang mencari ya Tuhan. Saya melihat ada banyak yang tidak tepat, akhirnya saya berdoa, saya bertanya, saya mencari. Saat itu ya saya tidak mencari jabatan, saya tidak mencari uang, walaupun saya di denominasi. Dalam pelayanan saya tidak mau cari jabatan, cari uang. Saya sering bertanya kepada Tuhan. Tapi karena belum nampak ya saya ikutlah pelayanan. Sibuk sana, sibuk sini. Tetapi sekarang saya sadar bahwa saat itu ya kebanyakannya saya tidak menyalurkan hayat gitu. Walaupun saya tetap memberitakan Injil, saya mengunjungi rekan, kerabat. Di saat-saat seperti itu mungkin saya menyalurkan hayat walaupun saya tidak mengerti penyaluran hayat. Jadi campur aduk lah. Iya. Campur aduk gitu saya dulu. Tetapi kebanyakannya memang itu hanya aktivitas luaran ya. Bukan dari hayat, bukan dari roh, tapi dari alamiah kebanyakan. Iya. Jadi saya menjawab pertanyaan saudari itu melalui pengalaman yang barusan. Iya. Jadi saya nggak bisa menghakimi Iya, saudara-saudari yang, karena ada juga orang-orang Kristen asli di denominasi itu. Iya. Walaupun lebih banyak lalangnya. Tetapi ada orang-orang Kristen yang sudah punya hayat. Dan hayat itu selalu mengganggu mereka. Hayat itu pasti selalu mengganggu saudari Hani waktu saudari masih di denominasi. Ya, banyak pertanyaan di kepala kan. Ini kok seperti ini kok seperti itu. Itu sebetulnya hayat yang mengganggu terus agar kita mencari yang benar. Amin. Iya. Ya, ada kalanya kita mengikuti pimpinan roh walaupun kita dulu masih di denominasi. Memberitakan Injil, mengunjungi orang. Ketika saya sedang bekerja, berusaha, berbisnis, di dalam tuh ada aja pimpinan. Ayo kunjungi dia, kunjungi. Itu semua pengalaman hayat, walaupun saya masih di kekristenan. Ya. Tetapi ketika saya masuk kepada pelayanan-pelayanan yang sifatnya liturgi, itu banyak alamiah. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, saudari Hani. Amin. Ya. Makasih. Ya. Haleluya. Masih ada waktu, silahkan saudara-saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Amin. Tuhan, silahkan. Saudara, apa yang saya sampaikan mengandung pertanyaan juga ya.
kita dengan saudara-saudara yang ada di kekristenan, Tuhannya sama. Amin, Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga mengakui ketritunggalan kealahan. Amin. Yang kedua, Alkitabnya yang kita pegang itu juga sama. Isinya sama, tidak berbeda sama sekali. Amin. Tetapi wahyu ya yang kita terima, visi yang kita terima itu lebih dalam, lebih jelas, dan membawa kita kepada satu keesaan di dalam kita. Amin. Menurut pemahaman saya, perbedaannya adalah kita ini tinggal dalam keesaan, mereka dalam perpecahan. Amin. Apakah dalam perkara ini pemahaman saya benar atau masih ada kekurangan? Mohon pencerahan saudara. Amin. Ya, jadi saudara mengatakan perbedaan kita yang di dalam gereja lokal dengan mereka adalah mengenai keesaan dan perpecahan. Iya, amin. Di satu sisi seperti itu, tetapi di sisi lain di tengah-tengah kita pun juga tidak semuanya berdiri di atas tumpuan lokal atau tumpuan keesaan. Masih banyak di tengah-tengah kita yang bersidang di gereja-gereja lokal yang belum memahami perkara keesaan. Jadi tidak semua saudara-saudari yang bersidang di gereja-gereja lokal berdiri di atas tumpuan keesaan. Jadi kalau mau berbicara perbedaan antara orang, perbedaan itu harusnya bukan antara kita dengan orang-orang di denominasi. Karena pada prinsipnya kita ini sama-sama orang-orang yang kasihan. Semua, baik yang di pemulihan maupun yang di denominasi itu sama-sama orang yang kasihan. Amin. Tidak otomatis kita bersidang di gereja-gereja lokal lalu kita bertumbuh, tidak otomatis ya. Jadi kalau mau bicara perbedaan itu bukan antara kita dengan mereka, tetapi antara orang-orang yang mencari Kristus dan orang-orang yang mencari dunia. Dua-duanya itu ada di gereja lokal maupun di denominasi. Amin. Asalkan orang itu punya hayat, di dalamnya ada hayat. Hayat itu pasti akan terus memimpin. Hanya bedanya ada orang-orang yang mencari kebenaran pasti lebih taat kepada pimpinan hayat. Tapi ada orang-orang yang menikmati dunia pasti akan tidak taat kepada pimpinan hayat. Setiap orang yang punya hayat pasti dipimpin oleh hayat. Tetapi yang satu taat, yang satu cinta dunia. Yang satu mencari Tuhan, yang satu menikmati dunia. Dan kedua-dua orang jenis orang ini ada di kekristenan dan juga ada di pemulihan, di gereja lokal. Amin. Kalau orang-orang yang sungguh-sungguh mencari di kekristenan, pasti saya percaya dipimpin ke penghidupan gereja yang normal. Pasti. Nah, seperti itu kurang lebih kalau saya luruskan ya. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Diki. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Haleluya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih berita demi berita. Mohon tersusun ke dalam kami. Oh, berita-berita ini adalah getah dari pohon zaitun itu. Amin. Harus mengalir ke dalam diri kami ranting-ranting ini.
Amin. Amin. Oh, terima kasih kami sudah diokulasikan. Terima kasih buat sidang-sidang, Amin. baik sidang online maupun sidang onsite. Amin. Semua itu adalah satu sarana mengalirkan hayat dari pohon zaitun yang penuh dengan getah itu ke dalam kami ranting-ranting yang ditransformasi. Amin. Berkati Tuhan pembahasan kami besok dan seterusnya sepanjang minggu ini Ya, tentang hayat okulasi. Amin. Bahwa kami bukan hanya memahami perkara yang dalam ini, tetapi juga dibawa masuk ke dalam kenikmatannya, pengalamannya. Amin. Haleluya, saudara-saudari, selamat pagi, sampai jumpa. Amin. Ya, selamat pagi. Amin. 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 Terima kasih. Haleluya. Saudari. Amin. Saudari. Amin.